fi bayani najasat. Bab bersuci dari najis. Setiap keluar dari kubur dan dubur manusia, maka itu adalah najis. Buang air besar, pipis, madhi, wadi, mani. Adapun untuk catatan mani berselisih pendapat. Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa mani ini termasuk daripada najis. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mani ini tidak najis. Dalilnya bahwa mani ini najis kita perhatikan di bab bersih dari najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridai kepadanya, qalat, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu mani, dia mencuci maninya, summa yakhruju ila shalah fi dzalika saum, kemudian keluar menuju ke tempat salat dengan menggunakan baju itu. Dengan satu hadis ini saja ulama jadi berselisih. Kata satu ulama mengatakan kalau dia tidak najis, niscaya Rasul tidak akan mencuci kain yang terkena maninya. Maka kelompok yang satu lagi mengatakan justru karena air mani itu suci, sehingga Rasulullah cukup membasuh sedikit, kemudian dia tidak lepas bajunya menuju ke dalam sholat. Jadi imam 4 mazhab yang mengatakan bahwa air mani ini suci adalah pendapatnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa air mani ini najis. Maka najis, setiap yang najis harus dibersihkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ini hadis tadi diriwayatkan Imam muttafaqun alaih. Wa ana anzur ila asaril ghusl, dan kata Aisyah, aku melihat bekas cuciannya. Jadi bekas cuciannya masih basah, terlihat dipakai untuk sholat. Kemudian di dalam hadis Imam Muslim, laqad kuntu abrakuhu min saubin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Sungguh aku pernah mengerik baju yang kering disebabkan karena bekas mani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayusalli fi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan baju tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa air mani kata satu kelompok dia tidak najis. Sebab cara membersihkannya, Aisyah, air mani itu kering. Kalau air mani kering itu seperti kerak, maka cukup dikerik saja. Dikerik saja, kemudian Rasul sholat. Yang pertama tadi Rasul mencucinya, kemudian sholat. Yang kedua, karena sudah kering sama Aisyah dikerik. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian sholat. Maka kalau saya berpendapat, kalau sarung atau kain terkena air mani, ya dicuci saja. Dicuci saja. Karena nggak enak sama teman nanti, apa itu yang putih-putih? Mani, bukan nggak enak. Wallahu ta'ala alam, dua pendapat ini yang sama-sama kuat. Kalau madhi itu adalah cairan ringan berwarna putih, biasanya keluar dia dikarenakan kecapean, atau disebabkan karena penyakit, atau disebabkan karena permulaan syahwat. Hukumnya adalah najis, baik wadhi atau madhi. Adapun air mani, dia keluar agak kental dengan warna khas dan bau yang khas, serta dibarengi dengan syahwat. Bila dalam mimpi, maka dibarengi dengan lemas.
Seperti demikian juga setiap kotoran kencing daripada hewan yang waktu hidupnya hewan tersebut tidak dimakan dagingnya, maka kotoran hewan, setiap kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan waktu dia hidup, maka kotorannya najis. Ulama mengkategorikan hewan tersebut memiliki keringanan. Syaratnya hewan itu di atas hewan kucing ke atas. Jadi kalau hewan sebesar kucing ke bawah, maka mendapatkan pemaafan. Seperti hewan apa? Tikus. Kotoran apa lagi? Yang lebih kecil daripada kucing. Alhamdulillah, tak ada kucing. Tapi masalah yang ini, ada satu hadis di mana sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hirrah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bab kucing. Innaha laysat binajasatin. Innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing ini tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum, karena sesungguhnya dia kucing itu kesehariannya mengelilingi bersama denganmu, hidup bersamamu. Akhrajahu arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Tapi ada kaidah mengatakan bahwa setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang sebesarnya sebesar kucing ke atas, maka dia menjadi najis. Terus wa kadzalika kana kasir fahisha minadam, seperti demikian juga dia akan najis manakala darah yang mengucur. Darah yang mengucur dia najis. Kecuali darah yang tidak mengucur dari binatang. Contohnya kalau lagi sholat kena nyamuk, oh nggak kuat ditepuk, nyamuk di sini berdarah, maka darahnya dimaafkan. Kalau burung yang tidak dimakan, seperti burung apa yang tidak makan? Burung gagak, burung elang, burung apa lagi? Maka dia najis. Perkutut? Enggak, perkutut halal, Pak. Kalau dia kering, apanya? Kotorannya, maka dia bersih. Tapi kalau dia basah, maka menjadi najis. Bahwa bila mana binatang yang kecil yang dia tidak memiliki darah mengalir, maka dimaafkan. Dimaafkan. Dicontohkan di kitab itu diantaranya umpamanya sesuatu yang tidak bisa dihindari, diantaranya tikus, air liurnya maupun kotorannya, maka dia dimaafkan.